kabarnya selama 1 minggu ini? Dan sebelum kita memuliakan nama Tuhan, saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Saya persilahkan dan kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan.
setiap kami Tuhan, seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berikan sukacita yang melimpah Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Amin. Yang sakit kiranya Engkau berikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Yang masih dalam perjalanan Engkau berikan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan, agar mereka bisa sampai di tempat ini tanpa kerongsokan. Juga Tuhan Engkau berikan suami Tuhan di dalam suci Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji muliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih kuat untuk bagi berdiri? Dan kita angkat satu pujian Allah bangkit. Bersorak-sorai.
Tuhan. Siapa yang mau menyaksikan tentang kasih Tuhan selama 1 minggu ini, saya persilakan untuk maju ke depan. Halo. Shalom. Pada pagi hari ini, apa semuanya bersuka cita? Puji Tuhan. Itulah yang kita sebagai anaknya harus anytime bersuka cita di dalam Dia. Amin. Saya mau bersaksi bahwa Tuhan kita luar biasa. Tadi saya udah lihat, saya gembira sekali. Saya bisa menari bersama Tuhan Yesus. Tadi seperti kaki saya yang sebelah kanan, karena saya jatuh dari tangga, mengalami keretakan kakinya. Dokter bilang harus ditiup. Saya bilang saya nggak mau. Kalau kaki saya ditiup, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Saya nggak bisa berjalan. Saya nggak bisa naik tangga ke gereja. Saya nggak bisa menari-nari kalau saya berdoa pada malam hari. Itulah yang saya bilang saya nggak mau. Saya percaya Tuhan saya pasti sembuhkan kaki saya. Amin, amin. Lalu saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau Kau telah menyembuhkan jantung saya percaya kaki saya Tuhan akan sembuhkan. Itu urusan kecil bagi Tuhan. Amin. Asal kita percaya. Itu aja yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Asal kita percaya. Itulah. Untuk apa kita ada di sini? Bukan hanya hari Minggu saya harus ke gereja. No. Kita di sini mau cari kebenaran firman-Nya. Amin. Setiap firman yang kita dengar melalui pendeta, siapapun dia, jangan melihat postur tubuhnya, jangan melihat mukanya yang kurang menarik, jangan melihat karakternya. Kalau dia ada di sini, berarti Tuhan berserta dia. Amin. Percaya, jangan melihat itu. Melihat betapa Tuhan mau kita melakukan firman-Nya. Itu yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Sebentar lagi akan kita menuju tahun 2024. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita bersama Tuhan, kita selalu diberkati Tuhan, kita selalu dipimpin Tuhan, kita selalu dijaga Tuhan. Karena apa? Kita semua anaknya. Tadi saya senang sekali, saya bisa menari kaki saya bisa kaki sebelah kiri, sebelah kanan. Luar biasa Tuhan itu. Saya disempurnakan Tuhan kakinya. Nggak ada gift, nggak ada gift. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dia luar biasa. Amin. Itu kesaksian saya. Jadi kita jangan pernah khawatir akan kehidupan kita. Apa yang kita harus makan hari ini, besok pasti Tuhan sediakan. Amin. Kalau hanya satu, kau cari Dia, lakukan firman-Nya. Bagaimana cara melakukan firman-Nya? Baca setiap hari firman-Nya. Amin. Seperti saya senang sekali Pak Selamat, setiap malam dia baca firman-Nya. Pakai firman yang raksasa, yang sangat besar ya Pak Selamat. Dan juga dia bisa melihat dengan jelas dengan kacamata. Saya percaya setiap firman yang kita baca, dan sebelum kita membaca kita minta sama Tuhan, setiap firman yang kita baca
mampukan kita untuk mengerti firman-Nya, apa yang Engkau mau Tuhan Yesus. Urapi, sucikan, kuduskan pikiran kita sehingga kita menjadi lebih mengerti apa yang Tuhan mau. Jangan pikir, oh saya anaknya Tuhan Yesus, tapi nggak pernah baca firman-Nya, nggak pernah berdoa, mungkin bolong-bolong. Berarti kalau yang bolong-bolong anaknya Tuhan Yesus apa bukan tuh? Seperti Pak Ibu guru bilang, dia bilang bukan katanya. Itulah yang saya kesaksian pada pagi hari ini. Tuhan kita sungguh dahsyat, yang luar biasa. Ingat satu hal, cintai Dia lebih dari apapun, karena Dia patut dicintai, karena Dia adalah segala-galanya bagi kita semua. Amin, amin. Sekarang demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sungguh kasih Tuhan luar biasa. Saya bisa berkumpul dan sama-sama ibadah tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena kasih Tuhan begitu baik kepada saya, kepada Anda, kepada jemaat di tempat ini, saya rindu untuk memuji nama Tuhan. Betapa ku mencinta segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi pada air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku
menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan Pak Iwan yang sudah menyaksikan cerita kasih Tuhan. Dan intinya kalau kita benar-benar hidup kita mengandalkan Tuhan, hidup kita dekat sama Tuhan, kita melakukan apapun aktivitas disertai dengan doa, kita mengucap syukur, pasti Tuhan akan selalu menyertai kita dan mengerti isi hati kita. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian dengan saya undang seluruh jemaat untuk berdiri. Kata kau bersenang
bersyukur pagi hari Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Terima kasih rekan-rekan. Saya boleh minta ke soundman nggak ya? Ini vokal saya agak dinaikin sedikit, terus treble-nya boleh dibuka, high-nya boleh dibuka sedikit supaya nggak terlalu mendem suaranya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat-sehat? Ya. Ya. Saya terus berdoa kita semua dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Tidak terasa ya Bapak Ibu, tahun 2023 ini akan segera ditutup. Gitu ya. Segera ditutup dan kita masuk ke tahun yang baru. Beberapa dari rekan-rekan yang saya temui berkata, wah tahun ini rasanya cepat sekali mas gitu ya. Tiba-tiba kok udah mau ganti tahun dan sebagainya. Memang saya secara pribadi mengakui tahun ini begitu cepat, memang tahun ini begitu cepat dengan berbagai macam perubahan yang ada ya. Kita biarkan sekolah minggu dulu lewat dulu sebentar, Bapak. Seru. Seru. Mereka nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Amin. Seru kan Mas? Ya. Oke. Ya bisa kembali ke sedikit fokus ya Bapak Ibu. Saya mau tanya, suara saya terdengar dengan jelas sampai belakang? Terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Saya berharap bisa didengarkan dengan jelas dan diterima dengan baik. Siapa yang di sini percaya bahwa kita ini dalam hidup memasuki perlombaan iman? Amin Bapak Ibu. Kita ini masuk dalam perlombaan iman. Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus dan kita diselamatkan oleh darahnya yang kudus, lalu kita memasuki yang namanya perlombaan iman. Setiap hari. Setiap hari kita harus bertanding mengalami masa-masa yang baik, masa-masa yang tidak baik, masa-masa yang sukar maupun masa-masa yang mudah. Nah, itulah pertandingan iman dan perlombaan iman dalam hidup kita. Ibrani. Nah, saya akan minta tolong ke teman-teman di belakang nanti seandainya memungkinkan Bapak Ibu supaya PowerPoint ditampilkan. Nanti bantu saya untuk mengetik ya Bapak Ibu, teman-teman di belakang ya. Tapi kita buka dulu Ibrani. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Nah, saya berdoa ini memberkati setiap kita. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Ibrani 12 ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Nah, ini dia. Di ayat yang pertama itu ada kata perlombaan. Ya Bapak Ibu ya, ada berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan oleh kita, perlombaan iman. Saya. Nah, Ibrani 12 ayat 2. Ada yang bisa membacakan? Atau saya membacakan? Atau kita membaca bersama-sama? 2 dan 3 ya Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 2 yang ayat kedua dan 3. Kita baca dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Marilah yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita. Ya, sekarang duduk di sebelah kanan mata Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak, supaya kamu jangan jadi lemah. Ayat ini dengan tegas menjawab, supaya kita tidak boleh lemah dan putus asa dalam menghadapi pertandingan iman kita setiap hari. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada yang sudah mungkin di titik saya hampir menyerah, saya hampir lemah, saya hampir putus asa.
firman ini datang pagi hari ini menguatkan setiap kita, termasuk saya, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang kedua bisa ditampilkan Bapak Ibu, sebagai bagaimana kita menghadapi pertandingan iman kita setiap hari, bagaimana kita berproses setiap hari. Ayat yang kedua dari Ibrani 12 mengatakan mata yang tertuju kepada siapa Bapak Ibu? Mata yang tertuju kepada Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mau tanya ke Bapak Ibu, mata yang tertuju itu seperti apa sih? Fokus, betul sekali. Kalau ini fokus enggak? Saya punya titik ini titik fokus saya. Ini titik tujuan saya. Lalu saya lihatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini fokus nggak? Kalau fokus Bapak Ibu, itu tertuju pada satu titik dan itu diikuti. Tertuju pada satu titik dan itu diikuti. Makanya Alkitab dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan seperti ini. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perlombaan iman kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dalam iman percaya kita menuju kepada iman yang nanti akan disempurnakan. Nah, mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus itu artinya satu, menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang memerintah atas hidup kita. Amin. Kita senang dengan kata Tuhan adalah gembalaku. Benar nggak? Tapi pertanyaannya yang mendalam buat saya, apakah saya betul-betul mau digembalakan oleh Tuhan? Kalau mata yang tertuju kepada Yesus artinya seperti ini. Tuhan, Engkau tujuanku. Engkau adalah yang menuntun hidupku. Engkau adalah gembalaku. Pertanyaannya, sudahkah kita mengarahkan setiap hari, setiap saat fokus hidup kita kepada Kristus yang menuntun jalan-jalan kita? Kita tidak bisa berkata seperti ini, ya saya percaya kepada Tuhan Yesus yang menuntun hidup saya, tapi kan semuanya nggak berjalan dengan baik. Nanti di ujungnya saya akan cerita. Namanya menaruh Kristus sebagai Tuhan, itu membiarkan Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Membiarkan Dia menaruh semua kehendaknya dalam hidup kita. Semuanya, bukan setengah, semuanya. Makanya perlombaan iman ada beberapa orang yang tekun dengan tekun selalu punya kekuatan yang baru. Beberapa orang berkata seperti ini, orang itu kok sepertinya terus berjalan dengan Tuhan semakin kuat karena fokusnya adalah Kristus. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, artinya dia menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat atas hidupnya, pribadi yang menggembalakan hidupnya. Saya tarik lebih dalam lagi, ketika Tuhan menjadi pribadi yang berdaulat atas hidup kita, sebenarnya kita sedang membiarkan Tuhan supaya rencana-rencananya terjadi dalam hidup kita. Makanya perlombaan iman Bapak Ibu, beberapa orang ketika tidak fokus kepada Kristus akan mudah menjadi lemah dan putus asa. Perlombaan iman, terima kasih. Yang pertama, mata yang tertuju kepada Tuhan, yaitu pertama, menjadikan Tuhan sebagai betul-betul tujuan hidupnya, mengarahkan fokus kepada Tuhan sebagai tujuan hidupnya. Tuhan, Engkau pribadi yang berdaulat, semua kehendak-Mu adalah atas hidup.
dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita dalam perlombaan iman, sebenarnya kita sedang menuju kepada proses kedewasaan iman setiap hari. Amin. Kalau orang yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menuntun hidupnya, maka akan ada metanoia, perubahan cara berpikir. Lalu ada perubahan dalam segi lisan. Lisan tahu ya Bapak Ibu ya? Ucapan. Kita tidak bisa memuji Tuhan sekaligus membiarkan mulut kita mengucapkan kata-kata yang sembrono. Benar nggak? Orang yang berfokus kepada Kristus, mengarahkan hidupnya kepada Kristus dalam perlombaan iman, membiarkan Tuhan berdaulat atas hidupnya, dia akan mengalami perubahan pikiran. Pikirannya adalah pikiran Kristus setiap hari. Yang kedua, efektif. Perkataannya adalah perkataan yang memberkati. Amin. Perkataan yang memberkati. Sehingga Bapak Ibu ketika menghadapi masalah, bukan lagi sumpah serapah, tapi berkata seperti ini. Nah ini Bapak Ibu, orang yang mengarahkan fokus hidupnya kepada Tuhan tidak lagi dikendalikan oleh perasaan, tetapi iman kepada Yesus Kristus itu di atas semua perasaannya. Perasaan itu ada, betul nggak Bapak Ibu? Itu alami. Kita bisa nangis, kita bisa ketawa, kita bisa marah, betul. Tapi orang yang dipimpin oleh Tuhan, imannya kepada Kristus di atas perasaannya. Sehingga apa? Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi cobaan yang berat, perkataan yang keluar bukan lagi sumpah serapah, tapi apa? Tuhan, Engkau baik. Mas ngomong gampang, nanti saya tutup dengan satu kesaksian. Teori gampang Mas, ya nanti saya tutup. Efektif, kata-katanya memberkati, bukan lagi dikendalikan oleh perasaan. Perasaan itu mudah berubah nggak Bapak Ibu? Mudah berubah. Kalau lagi senang akan senang banget. Tapi ketika tiba-tiba ada yang buruk datang menghampiri kita, kalau Tuhan tidak berdaulat atas hidup kita, nih perkataannya tidak jadi memberkati. Perlombaan imannya, aduh. Ketika Tuhan berdaulat atas hidup kita, pikiran kita akan terus diubahkan. Perkataan kita akan terus diubahkan. Saya harus katakan, kita itu tidak bisa mengeliminasi yang namanya keraguan-raguan. Benar nggak Bapak Ibu ya? Ketika menghadapi sesuatu, Tuhan ada keraguan-raguan, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi ketika iman di atas perasaan, kita akan berkata seperti ini. Memang betul itu berat, memang betul itu tidak mudah, tapi saya percaya Tuhan akan menyertai hidup saya. Ketika Tuhan, mata kita tertuju kepadanya, maka perkataan kita diubahkan. Kita tidak bisa berkata seperti ini kepada anak kita. Oh kamu anak yang bla 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 bla. Maaf yang kasar gitu ya. No. Sekian detik kita akan berkata aku mengasihi kau. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Saya pernah mengalami itu kepada anak saya. Enggak kasar, tapi anak saya luka. Saya langsung tegur oleh Tuhan, ini perlombaan imanmu. Jangan gagal lagi. Jangan menjadi putus asa lagi. Jangan menjadi lemah lagi. Ketika Tuhan menjadi Tuhan, menjadi fokus tujuan kita dalam pertandingan iman kita. Perhatikan, baik dalam musim diberkati, dilimpahi,
dalam musim mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Tapi kalau mata Tuhan tertuju atas kita dan kita tertuju kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan di sana. Memfokuskan hidup kita, mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Kalau hidup sudah terfokus pikiran kita, yang hari-hari ini mungkin dikendalikan oleh asumsi. Saya pernah bicara di sini asumsi. Praduga, pikirannya negatif, lihat orang negatif, diubahkan. Melihat orang yang lemah, jatuh, dia akan berkata seperti ini, saya tidak menghakimi kau, tapi saya mau tolong kau bangkit. Pikiran Kristus. Lihat masalah, ya itu besar, memang itu besar. Sadrak, Mesa, dan Abednego itu lihat dapur perapian, ada nggak? Ada. Tapi pikirannya sudah diubahkan. Perkataan yang keluar berkata seperti ini, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak bisa menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah patung yang kau buat. Pikiran yang diubahkan, perkataan yang memberkati dalam hidup. Bagian ketiga tadi saya sudah singgung, iman di atas perasaan. Sangat-sangat berbahaya menurut saya ketika hidup kita ini dikendalikan betul oleh perasaan yang berubah-ubah. Pernah ketemu orang dengan yang mood swing tahu ya Bapak Ibu ya? Apa namanya mood swing? Perasaannya itu berayun-ayun gitu ya. Lagi seneng banget, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba apa Bapak Ibu? Langsung sedih, tiba-tiba marah. Memang itu secara psikologi ada gitu ya, yang harus memang butuh perhatian, butuh pendampingan. Memang, tapi ada beberapa orang yang memang begitu, mood swing sekali, berubah dengan cepat. Sangat berbahaya ketika mengambil keputusan menurut saya. Makanya pentingnya mata yang berfokus kepada Tuhan. Mas, bagaimana cara berfokus kepada Tuhan? Oma tadi sudah sampaikan dengan jelas. Mari kita bangun penyembahan setiap hari dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya di gereja, sambil nyetir mobil, sambil naik sepeda motor. Tadi Bapaknya sudah menaikkan pujian yang sangat memberkati. Bapak ngeng sentuh hatiku. Penyembahan, fokusnya kepada Kristus. Ngadepin masalah yang berat. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik. Tulisannya diubahkan. Yang dahulunya, wah, raiso ini wah, saya tuh susah untuk berkata kasar gitu ya. Sampai ngomong kasar susah. Oh, gini. Ketika fokusnya kepada Kristus, kita akan berkata, Tuhan, Engkau berdaulat atas peristiwa ini. Amin. Makanya Bapak Ibu, saya itu bukan orang yang cepat menilai seseorang dalam hidup saya. Oh, ini orang baik. Saya biasanya akan menanti buah dari orang tersebut. Kan Tuhan berkata seperti itu ya, dari buahnya engkau akan melihat karakter. Karena saya betul-betul pernah dipuji di sini. Wah, dipres begitu hebat baru keluar. Ketika perasaan di atas iman, fokus kepada Tuhan Yesus sangat berbahaya. Jangan-jangan keputusan yang kita ambil bisa salah langkah dan menyebabkan kita menjadi lemah dan putus asa. Kalau dibaca Ibrani 11 sebelumnya, semua pahlawan iman yang ditulis dalam Ibrani, mereka punya itu semua. Iman di atas perasaan. Saya diteguhkan dengan satu perkataan seperti ini. Memang terkadang Tuhan itu menghardik badai dan menjadi tenang. Tapi terkadang Tuhan membiarkan badai
tapi menenangkan hati kita. Amin. Susah. Yang kedua ini, badai dibiarkan. Wah. Tapi Tuhan, Engkau tenang bersama dengan aku. Maka kita harus bangun iman di atas perasaan. Yang keempat, ketika kita Bapak Ibu hidup berfokus kepada Kristus dalam pertandingan iman kita, maka Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Amin. Tapi, nah ini nanti poin yang selanjutnya yang akan saya bahas. Supaya kita itu efektif. Efektif itu bahasanya adalah tepat guna. Tepat guna, tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita lakukan ini, kesalahannya itu minim, bahkan hampir tidak ada kesalahan. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya kepada hidup kita. Pernah Tuhan minta hikmat Tuhan terjadi atas hidupku? Pernah doa seperti itu? Pernah ya? Tuhan, aku minta hikmat-Mu, aku minta penyertaan-Mu. Ketika mata kita berfokus, hidup kita berfokus kepada Tuhan, maka jalan-jalan Tuhan akan ditunjukkan kepada kita. Tapi perhatikan baik-baik. Terkadang kedaulatan Tuhan itu tidak bisa kita menang. Nah, poin selanjutnya, jalan-jalannya akan ditunjukkan supaya kita itu gak nabrak sana, nabrak sini. Wah, wes yakin dengan hikmat sendiri tiba-tiba mak jebradul, nabrak dan sakit. Tapi ketika Tuhan yang menjadi fokus hidup kita, Dia akan berkata seperti ini, hai, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Yang kelima, ketika Tuhan menjadi tujuan fokus hidup kita, Tuhan Yesus menjadi tujuan atas hidup kita, maka penyertaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Nah, kita akan buka Ibrani tadi Bapak Ibu. Ibrani 2 tadi, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lanjut ketiga, ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Saya mau tanya, ada di sini yang pernah dikhianati oleh orang paling terdekat? Siapa yang di sini pernah ditinggalkan sendirian ketika mengalami masa-masa hebat? Ada penyertaan Tuhan. Yesus sudah lalui itu semua. Dia berkata kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, nggak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku berapa jam Bapak Ibu? 1 jam. 1 jam aja minimal. Makanya saya bilang, Tuhan adalah gembala karena Dia sudah melalui masa-masa yang paling buruk yang pernah manusia alami. Ditinggalkan, dikhianati, penderitaan fisik yang luar biasa yang sebentar kita akan peringati, direndahkan. Makanya saya bilang, ketika mata yang berfokus kepada Tuhan, ketika mengalami yang tidak enak, ingatlah akan Tuhan. Dia gembala yang pernah melalui semuanya itu, dan Dia berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Amin. Kalau mata kita berfokus, Tuhan, saya percaya kepada Engkau, saya menjadikan Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku, maka penyertaan itu ada. Saya mau tanya, Daniel itu dimasukkan lubang singa, betul-betul dimasukkan atau tidak? Masuk. Dia harus menghadapi singa yang kelaparan.
Tapi penyertaan Tuhan ada di sana? Ada. Beberapa orang betul-betul mengalami masa sukar dalam hidupnya. Tapi ada penyertaan Tuhan di sana. Karena fokus kepada Kristus. Fokus kepada Kristus. Maka penyertaan Tuhan ada di situ. Mas, kalau kayak gak fokus kepada Kristus, berarti penyertaan Tuhan gak ada dong. Sebenarnya kita sedang membuat jalan sendiri yang bukan jalannya Tuhan. Kembali ke poin pertama tadi. Makanya ketika kita rindu penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, maka hidup kita harus berfokus pada Kristus. Amin. Dia tidak selalu menjanjikan yang indah itu terjadi dalam hidup kita, tapi dia menjanjikan ada penyertaan Tuhan di sana. Saya suka sekali dengan doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan yang secukup. Kata cukup itu berarti cukup buat hidup saya, cukup buat sesama saya, cukup pas. Hari ini ya Tuhan, pas. Supaya kesusahan esok hari biarlah menjadi kesusahan esok hari. Cukup penyertaan Tuhan hari ini atas hidup saya. Besok dia akan menyertai saya. Itu iman di atas perasaan. Penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup saya, terjadi dalam hidup Bapak Ibu semua. Amin Bapak Ibu. Ada penyertaan Tuhan. Kalau mau mengalami penyertaan Tuhan, mari fokus dalam pertandingan iman. Ada yang mungkin lagi struggling, berjuang, lagi mengalami masa sukar dalam pertombaan iman, dalam pertandingan iman. Firman Tuhan datang kepada saya dan Bapak Ibu, jangan menjadi lupa. Fokus kepada Kristus. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, pernah mengalami ada doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan? Pernah? Pernah ada kejadian buruk yang seolah-olah Tuhan izinkan terjadi? Pernah? Pernah ya? Poin yang terakhir ini, menurut saya secara pribadi tidak mudah. Dengan mata yang berfokus kepada Tuhan, artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan terjadi atas hidup kita. Baik itu yang bisa dimengerti maupun yang tidak bisa kita pahami. Dia menuntun aku ke rumput yang hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Tapi ada kalanya Tuhan membawa kita masuk dalam situasi yang tidak menyenangkan. Saya mau tanya sekali lagi, terakhir pertanyaan saya. Pernah dengar kisah Ayub, Bapak Ibu? Kita pernah dengar ya, mungkin ya beberapa dari kita. Ayub itu kehilangan apa, Bapak Ibu? Semuanya betul. Ayub itu kehilangan semuanya. Saya mau tanya, Tuhan ada di sana? Tuhan ada di sana? Tuhan mengerti Ayub? Tapi kenapa dibiarkan semua itu terjadi? Itu kedaulatan Tuhan. Sampai di dalam Ayub dia berkata seperti aku gak bisa memahami Tuhan. Begitu besar dan dalamnya pengertianmu. Ayub itu kehilangan anaknya 10. Dalam berapa hari Bapak Ibu? 1 hari. Habis. Sebelumnya hartanya, baru anaknya. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Baru kesehatannya. Baru setelah itu apa Bapak Ibu? Istrinya memaki-maki dia supaya meninggalkan tuh. Kehilangan semua. Setelah itu 3 sahabatnya datang.
menasihati dia supaya bertobat. Komplit. Kalau Anda dan saya di posisi Ayub, kuat nggak? Saya nggak kuat. Jujur saya nggak kuat. Nggak mudah, itu bukan lagi mudah, itu nggak mudah, bener nggak Bapak Ibu ya? Pernah kehilangan orang yang dikasihi? Ini 1 hari semua habis. Besoknya habis lagi. Istrinya, penyakit yang dideritanya itu dari ujung kepala sampai kepada ujung kaki. Dan itu harus digaruk dengan beling supaya tidak gatal. 3 sahabatnya datang, kok harus bertobat, gini. Akhirnya, maksud saya Bapak Ibu, betul itu terjadi perdebatan kalau Bapak Ibu baca. Sampai akhirnya Tuhan menemui Ayub secara pribadi. Saya mau katakan, dengan mata yang berfokus kepada Tuhan, artinya kita mengakui kedaulatannya. Amin Bapak Ibu. Ada masa yang dimana kita nggak ngerti. Tuhan kok bekerja, tapi saya nggak ngerti. Tuhan ini kenapa terjadi, saya nggak ngerti. Tapi doa saya supaya saya jangan lemah dan putus asa. Saya selalu ngomong kepada jemaat di tempat kami, Bapak Ibu, saya tidak punya semua jawaban atas pertanyaan Bapak Ibu. Betul, saya selalu bilang seperti itu. Tuhan percayakan saya mengembangkan, terus ada beberapa tanya, Mas ini seperti ini. Kita berdoa ya Bu, supaya Tuhan memberikan pengertian. Tapi ada kalanya itu terlewati begitu saja. Saya tegas bilang, saya nggak punya jawaban. Saya bukan maha tahu atas persoalan gue. Betul, saya nggak punya semua jawaban atas pertanyaan Bapak. Biar saya kelihatan rohani, memang saya nggak punya jawaban. Yang punya kehendak dan kedaulatan itu Tuhan. Makanya doanya, Tuhan buat saya punya kekuatan untuk terus menyelesaikan pertandingan iman saya. Amin. Kadang nggak bisa dimengerti. Nggak bisa dimengerti. Beberapa tokoh Alkitab nggak bisa. Tapi ujungnya selalu kepada kebaikan. Ini nggak mudah. Ini nggak mudah. Kita itu sukanya kan dapat jawaban ya Bapak Ibu ya. Suka dapat jawaban, suka dapat mujizat, suka dapat berkat dan sebagainya. Saya sukanya dapat jawaban. Tapi ketika masuk dalam kedaulatannya, ini dibutuhkan yang namanya ketaatan dan kerendahan hati. Makanya saya taruh ini di poin terakhir. Enggak semua kita bisa pahami betapa hebat dan luasnya Tuhan dalam hidup kita. Seolah Tuhan menggiring kita dalam masa-masa yang tidak enak. Makanya ketika dapat pengertian ini saya berdoa, Tuhan kasih saya kekuatan untuk saya terus dalam jalan-jalan-Mu dan tidak menjadi lemah dan putus asa. Mengakui kedaulatan Tuhan, berfokus sampai nanti akhirnya kita berpulang ke rumah Bapa. Dan Tuhan berkata, Engkau hamba-Ku yang setia, Engkau menyelesaikan semuanya dengan baik. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Oktober. Siapa yang melewati Oktober dengan sukacita? Oktober, November adalah bulan-bulan yang tidak begitu apa ya? Tidak begitu baik buat perasaan saya dengan keluarga yang ada. Saya tutup dengan ini. Makanya tadi saya bilang, oh Mas teori itu gampang nih. Ini saya bagikan ke Bapak Ibu. Bukan karena saya mampu. Ini firman yang saya sampaikan. Ini yang saya alami. Oktober awal, saya dengan istri itu kehilangan keponakan yang kami kasihi. Umurnya itu 11 bulan.
Saya dengan istri menangis karena itu kepunahan dekat. Saya harus langsung ke Semarang mengikuti semua rangkaian saya selesaikan. 10 bulan kena infeksi di daerah paru-paru dan akhirnya harus berpulang ke rumah bapak. Selang 2 hari, telepon malam-malam datang. Jemaat ada yang meninggal. Ya, selang 2 hari saya ingat sekali. Jemaat ada yang meninggal. Oke, saya layan. Baru selesai penghiburan, malamnya ibadah penghiburan. Besok pagi saya telepon, saya dapat telepon. Jemaat ada yang berpulang ke rumah Bapak. Dalam 1 minggu kami kehilangan 4. Yang ini, yang ketiga ini yang berpulang Bapak Ibu. Saya pernah saksikan di tempat ini. Seorang anak muda yang punya karakter baik dan bertalenta hebat, tapi tiba-tiba dipanggil pulang. Saya kehilangan, saya nangis betul. Tuhan, kenapa orang yang baik ini kok panggil pulang? Saya dampingi itu Bapak, ketika dapat telepon saya langsung ke rumah sakit. Semua peti dan sebagainya, bunga dan sebagainya, gitu ya, tanggung jawab sebagai di gereja dan sebagainya. Selesai ibadah penghiburan. Selang 1 hari selesai ibadah penghiburan dalam hidup. Berarti 4 hari kemudian, ibu mertua kakak ipar saya yang pernah tinggal di rumah saya dipanggil oleh Tuhan. 1 minggu kami harus kehilangan 4 orang. Perasaan saya diadu-adu. Justru saya tahu betul, saya dalam masa itu Bapak, udah kayak gak ada tenaga. Selesai penguburan 1, penguburan kedua, penguburan ketiga, penguburan keempat. Gak mudah. Tapi saya belajar mengakui kedaulatan. Selesai itu, anak saya panas demam 2 minggu, tidak turun-turun. Tengah malam dalam 2 kali saya bawa ke IGD. Itu dalam proses jemaat berpulang. Setelah itu anak saya harus diopnam di rumah sakit yang paling kecil. Maaf kata ya, anak kecil itu kan venanya itu kan tipis ya Bapak Ibu ya. Pembuluh darahnya itu kan masih sangat lembut gitu ya. Jadi dicari gitu. Saya dengar cerita beberapa rekan-rekan. Nah, saya lihat anak saya ketika mau dimasukin apa namanya itu, jarum infus gitu. Anak saya yang paling kecil itu udah bisa komunikasi. Papa sakit, sambil dia nangis. Papa sakit Pak, sakit. Wah, saya habisnya itu hancur. Kayak belum gila kepedihan. Tapi rasa saya Bapak Ibu ya, itu rentetan. Nggak mudah. Di dalam rumah sakit, di tempo di rumah sakit, saya perkatakan kepada diri saya, Daniel, kau harus bangun hidupmu setiap hari di dalam kekuatan Tuhan. Saya itu nangis sembunyi-sembunyi. Masuk kamar mandi. Saya bilang ke Tuhan, kapan selesai? Ya dong, kapan selesai Tuhan? Tidak. Beberapa rekan mengunjungi anak saya, bersyukur Bapak Ibu. Nah ini kekuatan di dalam berfokus kepada Tuhan. Wah, kesembuhannya itu Tuhan cepat sekali gitu ya. Wah, bisa keluar rumah sakit dengan cepat. Setelah itu jemaat kami rumahnya dibobol oleh dan kehilangan hampir puluhan. Engkau di mana? Engkau di mana Tuhan? Kok terjadi semua itu?
Saya ketika menjalani itu, saya bilang, saya nggak kuat sebenarnya sama manusia. Tapi Tuhan, saya tahu ini pasti terlewati bersama dengan Tuhan. Belum, paling terakhir, saya dan istri kehilangan uang dalam jumlah yang besar. Sampai hari ini belum ketemu. Padahal kebutuhan kami terus berjalan. Saya sudah bicara, pernah saksikan, saya punya anak asuh beberapa harus merawat dan sebagainya. Kekuatan dari mana kalau bukan dari Tuhan? Pengertian dari mana kalau tidak mengakui kedaulatannya? Pikiran mana yang tidak? Aku sih negatif Tuhan kok di mana? Tapi ketika berfokus kepada Tuhan, pikiran kita diubahkan. Perkataan kita diubahkan. Iman di atas perasaan. Saya tahu ini berat. Saya tahu ini. Tapi pasti terlewati bersama dengan Tuhan. Saya sampai ngomong gini akhir-akhir ini ke Tuhan. Masih ada kejutan lagi? Masih ada kejutan lagi, Tuhan? Tolong beri saya kekuatan untuk mengikuti jalan-jalan. Karena ini nggak mudah. Makanya ketika saya melihat ke belakang dengan istri, saya berkata, Tuhan, terima kasih. Semua sudah terlewati bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya diberkati dengan pujian satu-satunya tadi ya. Kita pujikan pujian ini kembali. Dialah satu-satunya pertolongan kita. Dia satu-satunya fokus hidup kita. Waktu Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin saya bisa dibantu ya, karena saya itu tidak begitu hafal bagian depannya. Saya cuma hafal bagian lainnya. Saya bantu ya sebelum kita masuk dalam perjalanan. Tuhan yang setia, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap pada. Kita pujikan pujian ini dari depan. Katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu.
percaya Bapak Ibu, dia satu-satunya iman Ibu jadi Bapak Ibu. Dia satu-satunya sumber kekuatan. Dengar Bapak Ibu, ketika lewati masa sukar nanti, ingat, fokus, konsisten, supaya nanti kita lihat ada kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami minta pengudusan hidup kami. Kami minta ampun atas semua kesalahan. Engkau menguduskan setiap kami, memulihkan hati kami, memulihkan kekuatan kami. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Mari petugas yang untuk masuk ke depan, kita berdoa bersama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jaga lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu jemaat Tuhan di tempat ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhmu memberikan perdamaian atas kami dengan Bapa. Tubuhmu yang dipecah-pecahkan memberikan kami kekuatan, pengharapan, pemulihan yang baru. Amin. Mari dengan iman kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan di tempat ini, darahnya mempersatukan kita dengan kasih-Nya. Darahnya menyembuhkan batin kita, membalut yang luka. Darahnya menyucikan kita dari semua pelanggaran. Terima kasih, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya memberikan waktu buat Bapak Ibu secara pribadi bisa berdoa kepada Tuhan pagi hari. Kalau ada yang sedang lemah dan putus asa, Tuhan, saya mau tetap fokus, mengembalikan fokus kita, mengembalikan cinta kita kepada Tuhan. Kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan. Tanda kami tidak mampu menjalani hidup tanpa Engkau. Kami mengangkat tangan, membiarkan Tuhan berdaulat atas hidup kami, pemikiran kami, tindakan kami, karakter kami. Supaya kami tidak menjadi lemah dan putus asa dalam pertandingan iman kami, dalam masa apapun di hidup kami, dalam berkat, kelimpahan, kesukaan, kesakitan, mengalami masa susah, kami mau terus bersandar dan bersandar pada pengabdian-Mu. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya kembalikan ke tugas Bapak Ibu, saya rindu membagikan ini sebagai penutup. Mari konsisten bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Karena orang yang konsisten akan menuai hasil. Jangan hidup karena wah hari ini baik, tapi konsisten setiap hari pada kebenaran firman, kepada kebenaran firman, konsisten setiap hari. Saya dan Bapak Ibu akan menuai hasil. Terima kasih. Saya kembalikan waktu dan tempat. Tuhan Yesus memberkati. Saya pamit. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Saya persilahkan Kak Sigri untuk berdoa. Kita sama berdoa. Tuhan, kita syukurkan berkenan pada
hari ini Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berbicara setiap kami Tuhan, apapun yang kami ini Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi berkat di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tanggal 1 pujian Allah bangkit. gereja. Jumat tanggal 8 Desember 2023 Ibadah Komsel di tempatnya Ibu Gunari, WL-nya Kak Tata, firman Tuhannya Kak Rian. Sabtu 9 Desember 2023 doa pelayan Tuhan jam 2 siang. Minggu 10 Desember 2023 ibadah raya di gereja jam setengah 8 pagi. Tugas minggu depan WL-nya Kak Rahul, singernya Ibu Gunari dan Kak Natasha. Pemain musiknya keyboard Kak Tata, bass Kak Wahyu, drum Kak Aga, gitarnya Kak Rian. Petugas LCD-nya Kak Linza. Pelayan sekolah minggu Kak Wahyu. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Ibu Narti apa Ibu Gembala? Saya persilahkan. Hari ini terakhir anak-anak yang weekend. Coba yang weekend, yang merasa weekend berdiri di sini. Ketawa dia nggak mau pulang rupanya, masih mau di GSCPD El Salehum. Si Bri, kamu mau pulang? Saya mau kalian bertiga di sini udah
hari ini terakhir dia, tapi kalau dia masih mau besok boleh, ya, karena dia tugasnya sudah selesai. Saya mau kalian bertiga untuk mengucapkan kata-kata yang pertama, gak sambutan ya, kata-kata yang perpisahan untuk kita, apa yang semuanya yang alami di tempat ini. Ya, ngomong. Kalau Oma Angel marah, kasih tahu. Ya. Oke, shalom Bapak Ibu. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan juga jemaat di tempat ini sudah menerima kami untuk weekend di sini. Pertama-tama kami banyak hal yang kami alami di sini, proses yang kami jalani di sini, di mana khususnya saya untuk sharing firman di depan waktu komsel, waktu ibadah youth, bahkan diberikan kesempatan untuk sharing firman di mimbar. Itu pertama kalinya di tempat ini. Saya nggak selama weekend di gereja-gereja lain, saya baru pertama kali di tempat ini sharing firman di depan jemaat. Banyak hal yang saya alami di tempat ini, di mana prosesnya, yang saya orangnya yang takut untuk ngomong sharing firman Tuhan, tetapi di sini saya diajarkan untuk harus bisa menyampaikan, men-sharingkan firman Tuhan di waktu ibadah youth atau komsel, bahkan di depan jemaat. Meskipun banyak kekurangan yang ada dalam diri saya serahkan sama Tuhan. Kami juga mohon maaf jika ada kesalahan yang banyak kami lakukan di tempat ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, shalom Bapak Ibu. Pengalaman yang selama ini saya alami di tempat ini, ya, untuk sejauh ini saya tidak pernah pelayanan. Dari kecil sampai dewasa itu saya tidak pernah mengalami dengan namanya pelayanan. Apalagi yang namanya pelayanan di depan mimbar kayak gini, di gereja gini, saya tidak pernah. Nah, di tempat ini saya pertama kali saya weekend, dan juga pertama kali saya untuk melatih diri saya, bahkan potensi diri saya terlatih di tempat ini. Jadi pengalaman saya di tempat ini, saya merasakan bahwa diri saya itu bahwa diri saya ini masih awal, masih bisa untuk melayani Tuhan. Waktu itu saya berpikir saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak kuat. Tapi saya datang di sini, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang telah menyambut kami bertiga dengan baik, dan juga dengan senantiasa untuk menyambut kami, dan juga Bapak Ibu semua menyambut kami dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih untuk selama ini telah kita jalani bersama di semester selama 3 bulan ini. Ya, saya juga bersyukur di tempat ini secara mental saya terlatih, bahkan saya juga belajar untuk tunduk kepada pemimpin, dan juga banyak hal yang saya pelajari di tempat ini. Saya secara khusus, secara pribadi lah, saya dapat dibentuk di tempat ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, bahkan Bapak dan Ibu Gembala. Kami mengucapkan terima kasih banyak, dan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Siprianus Umbol dari Sumba Barat Daya. Ya,
pengalaman yang saya rasa di tempat ini banyak sekali. Dari waktu itu saya sudah pernah pelayanan lagi di sini. Dari pertama kali itu saya merasa gugup begitu. Ketika Oma bilang di tempat ini siap, mau tidak siap harus siap sharing firman, di situ saya merasa gugup karena baru kali ini saya sharing firman, dan di tempat ini saya diproseskan di mana mental saya itu harus berani begitu. Di tempat ini mental saya benar-benar diuji. Ketika saya taat, ketika saya tunduk kepada pemimpin, berjalannya waktu saya bisa sharing firman. Walaupun masih agak grogi sedikit, tapi saya terus belajar gitu. Dulunya saya orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, sampai sekarang saya menjadi pelaku firman. Dulu saya yang jauh dari Tuhan, sekarang saya selalu dekat sama Tuhan. Sipri yang dulu bukanlah Sipri yang sekarang. Sipri yang dulu sudah mati, tetap Sipri yang sekarang sudah bangkit bersama Tuhan. Itu saja sharing dari saya. Sekali lagi terima kasih buat Oma dan Opa yang sudah mendidik kami di tempat ini. Terima kasih. Sipri yang sekarang hebat, Sipri yang dulu kacau. Baru datang, boleh Sipri saya cerita sedikit aja ya. Dulu pertama kali datang dia weekend, dia diam, duduk, nggak mau ngomong, bicara, jawabnya susah. Sipri, kamu mau udah makan belum? Udah. Terus, kok udah makan tapi dia rasanya sakit perut. Saya bilang, bener kamu udah makan? Udah. Gitu. Pokoknya jawab dia cuma satu patah aja. Terus disuruh makan, nggak doyan. Ini nggak suka, itu nggak suka, yang anak nggak suka. Jadi mau makan apa kamu Sipri? Dia makan nasi sama kecap. Saya bilang gimana dia bisa bertumbuh otaknya kalau makan nasi sama kecap, yang ada darah tinggi ya, tensinya naik. Terus masak lagi, saya bilang, ayo Sipri makan. Saya nggak doyan. Makan. Kalau nggak makan awas. Dia makan. Sekarang apa aja dia makan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Benar. Dia bilang, katakan Sipri yang dulu sudah mati, ada Sipri yang sekarang. Dia bangkit. Ya. Saya juga atas nama kita berdua dan juga seluruh jemaat, kalau ada kesalahan kata-kata yang saya atau suami saya atau jemaat katakan, saya mohon dimaafkan ya. Saya rindu kalian. Mau pakai nangis kan? Saya rindu kalian untuk ini perpisahan bukan terakhir, tapi ada pertemuan kembali yang kita kamu lakukan, kecuali kamu nggak mau ketemu Oma Opa lagi. Mau ketemu lagi nggak? Tuhan luar biasa. Ini saya sampaikan penilaian kalian selama 3 bulan, dan ini saya kembalikan handphone. Saya katakan sekali lagi, melayani Tuhan number 1, bukan handphone. Oma bilang, tolong ngomong sama Paulus, kamu masih tatet handphonenya. Gak boleh lain kali ya. Sekali lagi saya katakan, berjuang terus sampai akhir.
bersama Tuhan Yesus. Jangan pernah khawatir akan hidupmu. Tuhan sudah sediakan jalan hidupmu. Asal kalian fokus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita mendoakan Fernando dan juga Edija dan juga Fitri, ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kau telah percayakan kami ketiga anak kami ini Tuhan di tempat ini. Bapa, terima kasih, berkati dia Bapa. Kuliahnya, dimanapun dia berada menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami percaya semuanya, kami percaya Bapa penyertaan kasih-Mu Bapa untuk Fernando. Demikian juga untuk Edija, Tuhan berkati dia, kuliahnya, apapun yang dia lakukan senantiasa dia mengandalkan Kau. Bapa, kami percaya Bapa untuk kuliahnya Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat kemampuan Bapa yang daripada Engkau. Bapa, kami percaya dia pulang nanti Bapa, dia akan mempraktekkan apa yang dia bisa dia lakukan. Bapak, terima kasih Bapak untuk Sipri yang ganteng ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati dia, kesehatannya Bapak. Bapak, segala penyakit asam lambungnya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kau beri Sipri menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Berkati kuliahnya, berkati pergaulannya, berkati apapun yang dia lakukan. Bapak, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, jadikan dia hidup dia hanya mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami serahkan Fernando, Edija, Sipri di dalam tangan-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami masuki doa syafaat. Saya persilakan Kak Edija, dan untuk doa berkat Ibu Gembala. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan, kami telah menerima firman-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami Tuhan, Engkau selalu menutup bungkus dengan darah kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kesehatan, kekuatan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu memberkati setiap pekerjaan jemaat di tempat ini. Engkau selalu memberi yang terbaik untuk mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Sebentar lagi akan pemilu, bahkan menggantikan presiden Tuhan. Kami minta Tuhan presiden yang berasal dari Engkau, bahkan yang tunduk dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang Engkau berikan kepada bangsa negara Indonesia ini selalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat setiap jemaat di tempat ini, bahkan pekerjaan mereka, keluarga mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Kau selalu memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendoakan setiap jiwa-jiwa yang jauh dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, suatu saat jiwa-jiwa akan kembali kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua akan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan hidup kami, bahkan kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa yang telah Kau ajarkan kepada kami, berbunyi demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang baik, terima kasih pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk tim pemain musik Elsa Rehong. Bapak jadikan dia semakin kuat di dalam Kau, semakin bersatu di dalam Kau, semakin dewasa di dalam Kau. Berkati apapun dalam kehidupannya, baik sekolahnya, kuliahnya, baik juga pekerjaannya, baik juga yang WL, Bapak semuanya. Kau berkati semua dalam kehidupannya. Bapak terima kasih, Bapak. Terima kasih untuk kami berdoa untuk Wilda, Bapak, yang sedang kurang sehat tubuhnya, Bapak. Bapak kami percaya, Bapak, bilun-bilun-Mu telah menyembuhkan Wilda. Dia akan kembali bersama-sama kami berkumpul, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Yustin, Elena dan Daniel, Bapak, yang sudah lama tidak beribadah mencari-Mu, Tuhan. Tuhan jamah hatinya, lembutkan hatinya, Bapak, untuk dia minggu depan dapat beribadah mencari-Mu, Bapak. Tuhan terima kasih, Bapak yang baik. Kami serahkan, Bapak, hidup kami semuanya di dalam tangan-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kalimat menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kuatan Roh Kudus menyertai kita semua. Semua jemaat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.